مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Terus naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita baca sholat Buddha yang sudah di-share di grup ya. Lagunya adalah seperti ini. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Terus naik. Wal jinnu tatifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yazharu min ma'nan wa min kalimi amu wa samu fa'i'lanul basyairi lam tusma wa bariqatul ihdari lan tashmi min ba'di ma akbaran aqwama kainuhum bi anna dinahumul muwajalam yakumi wa ba'da ma'ayanu fil huli min syubin muqadadin wa qama fil ardi min sanami hada ghada tariqil wayimun azimun minasyayatini yaqfu isramun hadi ka'annahum haraban abtalu abrahatin au askarun bil asamin rahadairuni nabdan bi ba'da bi badnihima nabdal musabihi min asyai mulahini maulaya salli wa sallim diulang ya abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal jinnu tatifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadharu min ma'nan wa min kalimi amu wa sammu fa'i'lanul basyairi lam tusma wa bariqatul ihdari lam yushami min ba'di ma aqwama kainuhum bi anna dinahumul muwajalam yakumi wa ba'da ma'ayanu
hatta ghada an tariqil waymun azimun minasyayatini yaqfu isramun azimi ka'annahum haraban abtalu abrahatin au askarun bil asa min rahadaihi rumi nabdan bihi ba'da tasbihin bi dhanihima nabdal musabi min asya'il mulaki ulang nabdan bihi ba'da tasbihin bi dhanihima nabdal musabi min asya'il mulaki. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa meruqyah itu adalah bukan sebuah kelebihan, tapi adalah sebuah ujian bagi kita. Apakah dengan meruqyah itu menambah kita dekat dengan Allah, atau justru malah kita menjadi hati tercemari dengan sifat merasa lebih baik dan sombong. Waliyadu billah. Jadi bukan kelebihan, tapi Allah jadikan ruqyah, bisa ruqyah ini adalah ujian. Yang kedua, orang sakit itu jangan disalahkan, atau kita memojokkan dia seolah-olah dialah pelaku dan kesalahannya. Kalau antara dia dan Allah, hak dia. Tapi dalam konteks pengobatan atau meruqyah, kita jangan nyalahkan dia. Jadi orang sakit jangan disalahkan, tetapi justru kita itu minta doa. Kita mohon doa, mohon doanya, Mbah, saya mudah-mudahan rezeki lancar, barokah dan seterusnya. Yang ketiga adalah bangsa jin itu adalah makhluk yang sebenarnya bukan musuh kita. Oleh sebab itu bangsa jin bukanlah musuh kita, tetapi makhluk Allah yang menjadi ladang dakwah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tugas kita adalah memperkenalkan dia Islam, mengajak dia kebaikan, untuk menyembah kepada Allah, dan kalau perlu didoakan sebuah mendapat hidayah. Karena terkadang tidak mau dia Islam, maka wahai jin, saya doakan kamu semoga engkau diberi hidayah dan Allah masukkan kamu ke dalam Islam sehingga nanti kamu kelak di akhirat selamat. Jadi kita tidak lantas sombong ngajak kelahi terus kalah diserang lagi, kan memalukan. Sudah kaosnya merah muntah sendiri. Oleh sebab itu sekali lagi jangan menganggap bangsa jin itu musuh, dan juga jangan berteman dalam konteks meminta tolong selalu. Hatinya kita bergumantung kepada bangsa jin. Tapi jadikan interaksi dengan jin ini adalah ladang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, jangan menjadikan ruqyah, apalagi sampai tim LPG ini, sebagai pekerjaan. Maka dari itu tadi formnya ada kalimat pekerjaannya apa. Ketika saya ditanya, kok bisa beli HS Innova, pekerjaannya apa? Tani. Karena saya punya di situ ada gubuk, sebelahnya itu tanah saya. Saya beli sendiri, dan alhamdulillah sekarang tanaman kering, nggak tumbuh. Kenapa? Minimal ada pekerjaan, gitu. Sehingga kita tidak, hati kita bertakluk kepada Allah, sehingga kita lupa bahwa Ar-Razzaq adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi form daftar hadirnya itu harus diisi, pekerjaannya apa harus jelas. Besok lain kali kalau ada absen diisi yang jujur ya.
Kelima, orang yang terkena gangguan gaib itu bukanlah orang yang hina atau orang yang bermasalah. Apa buktinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terkena sihir dari Labib bin Al-Sam. Bahkan beliau itu Nabi Musa alaihissalam itu yukhayyalu bisihrihim annaha tas'a. Nabi Musa pun terkena sihirnya Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun, sampai beliau berilusi seolah-olah menjadi ular, yukhayyalu. Apa bedanya? Tapi bedanya Nabi dan kita yang terkena sihir itu bedanya apa? Ada perbedaan yang sangat signifikan. Antara lain, kalau Nabi terkena sihir itu justru mukjizat. Kalau Nabi terkena sihir itu tidak mempengaruhi sifat. Wa ismatum kasairil malaikah. Bahkan Nabi itu derajatnya lebih mulia dari malaikat. Maka ketika Nabi terkena sihir itu tidak merubah sikap menjadi pembohong, menjadi pemarah. Beda dengan kita. Ketika sudah kena sihir, maka kakinya berat, tulang ekor panas, punggung berat, marah-marah. Beda dengan Nabi, sangat berbeda jauh. Dan Nabi terkena sihir itu tidak membekas secara fisik, beda dengan kita. Kadang terus langsung lemas, langsung infus, banyak. Jadi jangan dikatakan orang yang terkena sihir itu adalah orang yang hina atau bermasalah. Karena faktanya membuktikan bahwa pengasuh pesantren itu pun juga memungkinkan. Yang keenam adalah ketika ngeruqyah jangan sampai marah. Memutuskan sesuatu jin masuk hitam dan sebagainya jangan sampai marah. Sebagaimana la yahkum wahadun min bainal snaini wa huwa ghadban. Jangan sampai kalian memisahkan atau menghukumi salah seorang dari ahadukum bainas snaini, di antara dua orang itu wa huwa ghadban. Jangan sampai marah. Jadi ketika ngeruqyah jangan marah. Ketika negosiasi dengan bakal jin jangan marah. Boleh tegas tapi jangan keras. Keras tidak harus tegas. Loh, terbalik ya. Tegas tidak harus keras.